Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengawali aktivitas kita di hari ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Yeremia pasal yang ke-31 ayat 18, demikianlah dikatakan. Telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran, seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali, supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Allah akan membawa kita kembali ke tempat di mana kita merasakan penyertaan dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini menceritakan tentang bagaimana Yerusalem dihancurkan dan bagaimana bangsa Israel harus pergi ke tanah pembuangan. Sehingga ketika Yeremia memberitakan tentang pemulihan kembali Yerusalem, banyak yang tidak percaya, bahkan mencemooh dia dalam pemberitaannya. Banyak orang yang menertawakan apa yang sedang ia beritakan kepada bangsa atau umat pilihan Allah tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehancuran itu membuat bangsa Israel terpukul dan merasa bahwa Allah sudah meninggalkan mereka. Kehancuran itu membuat cara pandang mereka, tidak mungkin kami akan kembali lagi ke Yerusalem. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan inilah yang menjadi ratapan, tangisan umat itu. Berita sukacitanya adalah ketika Allah sendiri mendengar ratapan tangis itu dan mendengar ada perubahan. Engkau telah mengajar aku dan aku telah menerima hajaran, seperti anak lembu yang tidak terlatih. Hajaran berarti ini suatu peringatan bagi yang tidak mau mendengar, bagi yang tidak mau tunduk, bagi yang tidak mau menjalani kehendak Allah. Demikian juga dengan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kita sering seperti itu. Bagaimana keimanan kita, kepercayaan kita, pengandalan kita kepada Tuhan itu selalu naik turun. Kita selalu dikuasai oleh situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga banyak kita dapat memuji Tuhan, dapat mengatakan bahwa Tuhan itu baik ketika situasi kita adalah baik. Tapi bagaimana ketika kita hancur, ketika kita hidup di dalam penderitaan, ketika kita hidup di dalam ketidakmampuan kita. Seperti apa yang terjadi oleh bangsa Israel. Yerusalem hancur. Maka pikiran mereka mengatakan Allah sudah pergi dan meninggalkan mereka. Apakah kita juga demikian ketika kita juga menghadapi situasi yang pelik, situasi yang begitu menderita, situasi yang begitu tidak terpikirkan oleh kita? Ketika kita merasa bahwa kita sudah percaya, kita sudah mendekat kepada Tuhan, kita sudah menjadi orang yang benar-benar adalah orang yang beriman menurut kita. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak pernah kita pahami. Kehancuran terjadi. Kita dihina,
kita dicaci maki, kita disingkirkan, kita dikucilkan, kita tidak dianggap, apakah kita akan mengatakan bahwa Allah jauh dari kita? Apakah Allah yang kita sembah itu akan kita katakan adalah Allah yang tidak adil dalam kehidupan kita? Dan inilah yang mau menjadi firman Tuhan bagi kita, bahwa Allah itu sendiri yang akan bertindak, memberikan kepada kita kasih karunia-Nya, membawa kita kembali kepada jati diri kita sebagai manusia ciptaan Allah, menjadi orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah, dan menjadi orang-orang yang benar-benar hidup di dalam keyakinan penuh kepada Allah itu sendiri. Karena jelas Yeremia menyuarakan, bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Kita mau berbalik dari segala dosa-dosa kita, kita berbalik dari segala kesalahan kita, kita berbalik dari cara berpikir kita yang salah kepada Tuhan. Maka disinilah kita mau melihat kehancuran yang terjadi. Bukan berarti itu adalah akhir daripada cerita kehidupan kita, tetapi kehancuran itu mau membawa kita kembali kepada Allah, kembali kepada Sang Pemiliknya, kembali kepada kehidupan yang seturut dengan kehendak Allah. Karena dengan kembalinya umat itu, dengan kesadaran penuh akan kesalahan-kesalahannya, maka Allah akan membawa kembali supaya setiap orang yang hidup dalam kebersalahannya kembali kepada Allah yang benar itu. Sehingga nyatalah bagi kita pernyataan, Engkaulah Tuhan Allahku. Berarti kita sudah meletakkan iman kita, kepercayaan kita hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kehidupan kami dan mengingatkan kami, agar kami selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Ketika kami mendapatkan penghajaran karena ulah kami, tingkah laku kami yang tidak benar di hadapan-Mu, biarlah itu Tuhan mengajari kami, agar kami semakin menyadari, tanpa Engkau kami tidak ada apa-apanya. Biarlah kami kembali ke jalan-Mu dan mengikuti Engkau Tuhan Allah kami. Berkatilah setiap aktivitas kami sepanjang hari ini, agar apa yang kami kerjakan dan lakukan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan, berkatilah setiap kehidupan kami. Jauhkan kami dari mara bahaya, terlebih penyakit virus yang tidak kunjung selesai, yaitu COVID-19. Biarlah Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan menyertai kehidupan kami. Berkatilah setiap yang sakit, agar Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan dan kesembuhan. Yang berduka Engkau berikan penghiburan. Yang bergumul dalam kehidupan Engkau Tuhan yang menyertai dan menopang, agar apa yang mereka hadapi dapat mereka menangkan di dalam kasih setia-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap setia pakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Horas.